طلع البدر علينا من Sifat dasar manusia itu suka mengeluh. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan keluh kesah gitu. Jadi memang manusia itu ngeluh, gelisah, itu memang sifat dasarnya. Maka sering saya sampaikan, gelisah itu boleh gak sih? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Berlebihan. Mengeluh Boleh. manusiawi. Ya. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam keluhan kita. Nah termasuk kalau kita lagi gelisah, lagi ngeluh, kan yang paling enak tuh curhat ya. Iya. Curahan hati gitu. Apa namanya tuh? Mengeluarkan isi hati. Unek-unek. Untuk bisa lebih lapang hati kita. Boleh gak sih? Boleh. Tapi ingat, mengadulah hanya kepada Allah. Nah itu. Curhatlah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita cerita kepada manusia, kita harus memilih manusia yang seperti apa yang hendaknya menjadi tempat untuk kita menyampaikan sesuatu. Ya, maka nggak bisa sembarangan. Maka di Quran dikasih panduannya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah atau maka curhatlah. Sama siapa? Ahli zikri. Sama orang yang ahli zikir. Maksudnya orang yang dekat sama Allah. Yang ngerti tentang kehidupan. Yang bisa memahami setiap arti kehidupan yang kita jalani. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Maka sekarang pertanyaannya, curhat boleh. Curhat kepada siapa yang paling baik? Sama Allah. Tapi kalau sama manusia boleh? Boleh. Asalkan manusia yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai tempat kita curhat. Ini yang harus menjadi jawaban bagi kita. Nah, kan tetapi di luar itu perlu hati-hati. Apalagi ngadu di sosmed, curhat di sosmed. Bukan malah menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Ada penelitian, Mbak Mila. Orang yang suka ngeluh di sosmed, 80% orang yang baca enak bacanya. Iya sih kadang-kadang. Jadi kalau kita nih, ada orang yang curhat di sosmed, kita baca. Itu 80% katanya enak. Ngapain sih ngeluh mulu? Ngapain sih gitu aja? Nah, ternyata ya 20%-nya orang yang orang mungkin orang yang dekat yang memang peduli gitu ya misalnya. Oh, Masya Allah gitu. Iya, Kamu kenapa kuat ya gitu ya. gitu. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan mudah menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Tapi tetap kita nih manusia kadang butuh untuk melampiaskan apa yang menjadi keluh kesah di hati. Dan yang saya alami, Mbak Mila, ketika orang itu bercerita, hakikatnya kadang dia tidak butuh jawaban. Dia hanya butuh didengarkan. Dan dia butuh mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Kadang yang lucu, cerita sendiri, jawab sendiri gitu. Iya, itu banyak terjadi sekarang. Terjadi. Iya. Jadi kalau orang bilang, mau cerita tuh, boleh. Cerita apa? Saya bilang, ya suami aku tuh begini. Terus dia bilang gini, ya akan harusnya aku tuh lebih sabar ya, lebih ridho ya sama suami. Sebenarnya ya jawabannya. Dalam hati, Iya. cerita sendiri, jawab sendiri. Tapi kan harus didengerin ya. Tapi itulah manusia. Nah, betul. berarti kita harus mulai dari mana sih? Dari awal. Maksudnya, mulailah hari dengan tanpa mengeluhkan keadaan kita kepada manusia. Maka aja keterangan yang menyebutkan barang siapa yang bangun di pagi harinya dan dia langsung mengeluh dengan keadaannya dan dia mengadu kepada manusia dengan keadaannya, maka dipertanyakan imannya kepada Allah. Oke. Jadi baru bangun, langsung mikirin dunia, ngeluh di dunia kepada manusia, ngeluh di sosmed, sedang dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya sih. Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti kamu gak yakin sama Allah. Betul. Dengan keadaan yang kamu terima. Maka cukuplah mengadu kepada Allah. Hanya saat engkau curhat sama Allah lah yang tidak akan pernah menemukan kekecewaan. Manusia itu Mila, gitu. Jadi gitu. Ada yang bilang jadi gimana? Gini, aku mau udah pensiun, berharap ke manusia teh. Kenapa? Sakit. Itu udah tahu. Bener gak? Iya kan? Iya. Kayaknya kita semua rasanya pernah pasti. Manusia dewasa pernah mengalami rasa. Pernah mengalami kita dikecewakan oleh pasti. manusia. Dan sebenarnya bukan hanya dia mengecewakan kita, tapi salahnya kita menggantung harapan kepada manusia yang tidak bisa dijadikan harapan. Makanya mohon maaf, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri.
quote by Ahilman. Iya. Makanya sekarang aku tuh sakit hati sama dia. Ya bukan hanya masalah dia, salahnya kita. Kenapa menyadarkan sesuatu kepada makhluk yang memang tidak pantas dijadikan sandaran? Manusia ini kan lemah, ada batasnya, ada waktunya. Kadang suka bilang begini, ayo kamu cerita aja sama aku nggak akan cerita sama yang lain. Udah itu mah. Besok lusa pasti beritanya kemana-mana Mbak Mila. Makanya ada orang, aku mau janji sepegang telinga gitu ya. Gitu ya, kalau janji pegang telinga itu. Nggak tahu tuh. Aku janji gitu kan ada kan ya. Ya ada aku beberapa. Aku janji katanya. Ya udah kalau makin dia begitu besok pasti beritanya udah kemana-mana. Iya. Makanya kalau udah urusan aib orang tuh, terutama mohon maaf ya di rumah tangga kan gak sedikit ya. Iya. Cerita aib pasangan kita. Sekarang tuh udah kita gampang banget menemukan ya. Antar pasangan aja. Jagalah aib pasangan kita. Karena bagaimanapun dia adalah pakaian untuk kita. Jadi saat kita membuka aibnya, berarti kita membuka pakaian kita itu. Agar apa kamu membuka aib pasanganmu di sosial media? Agar apa? Kan dua pasti alasannya. Satu, ingin membalaskan perasaan hati yang kesal kepada orang yang kita posting itu. Yang kedua, agar orang tahu. Iya, orang kan tahu. Itu. Iya. Bahwa dia melakukan seperti ini. Terus kalau orang tahu kenapa? Iya sih. Apa kepuasan yang mau kita dapatkan? Nah, ini juga pelajaran buat kita. Jangan terlalu termakan dengan komen netizen, dengan tanggapan di sosmed. Karena setiap orang melihat kita dengan kacamata berbeda. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka dengan kita kan. Nah, poinnya adalah kita jangan dikit-dikit juga posting sesuatu yang tidak baik. Kadang suka dibungkus dengan doa, ada juga yang dibungkus dengan doa. Iya. Ya Allah, aku ridho dengan perlakuan suamiku yang zolim kepada aku. Nah kalau gitu boleh nggak sih Ahilman? Isinya doa, tapi kan muatannya adalah membicarakan kezaliman dan suaminya. itu banyak, dan itu ada. Dan bagaimana kita harus merespon ya? Dan untuk apa? Oke. Makanya orang itu kalau udah memposting sesuatu di sosmed kan hanya dua. Satu ingin meluapkan apa yang menjadi perasaannya, yang kedua ingin mempermalukan orang yang berbuat buruk sama dia kan. Hanya itu saja. Kalau untuk tabayun gitu misalnya, itu tabayun itu diklarifikasi itu kan ditujukan langsung kepada orang. Iya, nggak usah juga dibuka ya. Iya juga sih. Dan tabayun itu hendaknya kepada orang yang menyampaikan berita tentang orang itu. Karena menurut saya segala sesuatu yang sekarang dibuka gitu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Dan ya kan ada istilah bad news is good news. Kalau ada sesuatu yang kita ingin keluhkan, yang menyangkut aib orang lain, maka sebaiknya jangan kita keluhkan kepada orang lain. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada hanyalah menambah persoalan masalah itu kan. Ya cukuplah ngadu sama Allah. Iya ya. Ada beberapa media curhat kita sama Allah. Ada waktu mustajabnya, ada waktu terbaiknya. Nanti kita bahaslah Mbak Mila. Kapan waktu-waktu terbaik? Ini menarik. Seperti apa caranya? Betul. Kalau saya memahami begini, mengadu itu kan sama dengan kita curhat ya. Curhat itu berarti kita meminta atau memohon sesuatu. Let's say namanya doa kan. Betul. Iya kan? Dan doa itu adalah media komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka enaknya curhat sama Allah itu, makin kita curhat, Allah makin senang. Kalau sama manusia, boro-boro deh. Ada bosannya nggak sih? Ini orang mulu-mulu dah kan? Gitu. Tapi kalau sama Allah, makin orang itu ngeluh, makin orang itu ngadu sama Allah, Allah tuh makin senang. Menunjukkan bahwa hamba itu butuh sama Allah. Dan Allah senang ya digituin. Allah senang. Jadi kalau dikit-dikit Allah dulu, Allah lagi Allah terus gitu. Maka kalau ditanya kapan kapanpun dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena doa itu kan muhul ibadah ya. Punya sumber utama daripada ibadah. Dan itu adalah kekuatan ibadah terbaik kita. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Nah walaupun memang kalau kita mau mencari beberapa waktu terbaik, kita bisa pilih gitu. Misal, dalam satu hari ada jam terbaik. Kapan jamnya? Sepertiga malam terakhir. Maka silahkan bangun sepertiga malam terakhir. Itu jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 lah. Makanya kalau kita mulai Isya tuh jam 8 gitu. Maka jam 8, 9, 10 itu sepertiga malam pertama.
11, 12, 1 sepertiga malam kedua, 2, 3, 4 sepertiga malam terakhir. Iya. Nah disitulah waktu terbaik dalam sehari untuk kita ngadu sama Allah. Maka belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat tahajud, setelah itu minta sama Allah. Allah turun ke muka bumi di jam-jam tersebut. Jika ada hambaku yang banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Jika ada hambaku yang sedang susah, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada hambaku yang sedang punya harapan, keinginan, maka Allah cukupkan keinginannya. Dalam seminggu ada hari terbaik. Hari apa? Jumat. Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Allah malu Tidak mengabulkan doanya. Allah ya Rabb. Maka kalau udah masuk Jumat sore tuh, Banyakin ya. banyakin doa, jangan cuma sibuk mau pulang kantor doa. Iya nih, kadang-kadang kita udah sibuk Aduh, aja. sibuk. Di tengah kemacetan, kadang-kadang malah gerutu Iya, gitu. padahal kan ada doa Iya. mustajab. Iya ya. Nah, dalam sebulan ada tanggal terbaik, 13, 14, 15. Kita disunahkan puasa Ayyamul Bid. Nah, dalam setahun ada bulan terbaik, Ramadan. Nah, bulan Ramadan yang kita jalani, kita dapatkan itu kan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan yang sudah kita lalui kemarin itu kan. Maka nikmat sekali. Tapi udah lewat Ramadannya sekarang. Gimana? Kita bisa pilih-pilih waktunya, termasuk turunnya hujan. Betul. Makanya pas hujan turun tuh jangan jadi manusia galau gitu ya. Iya, Yang bilang kadang-kadang. gini, iya katanya turunnya air hujan di luar, tapi sakitnya di pelipik mata Aduh, kita. Jadi Masya Allah. jadi Iya, manusia iya. senja gitu ya. Oh iya. Kaum senja. Jadi tuh ya. kaum senja yang liatin air hujan. Iya, airnya katanya ya menetes di luar, tapi air matanya menetes di pipiku. Wah, aduh. Soundtracknya lagu-lagu indie gitu ya. Waduh. Tambah lah. Berurai itu air mata. Oke, Makanya kalau bisa pas turun hujan tuh doa, Doa, kan? ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Nafi'an. Terus kita doa yang lain, curhat, gitu. Boleh tuh. Terus doa dari antara azan ke iqomah. Nah, Iya. itu mustajab. Doa ba'da ta'lim. Makanya kalau habis taklim kita doa saja. Iya. Ya kan? Misalnya juga ada momentum doa ba'da sholat. Makanya teman-teman kalau setelah sholat jangan langsung Jangan tuh. buru-buru ya. Siapin waktu untuk sejenak berdoa sama Allah. Itu waktu-waktu curhat terbaik. Dan air mata yang tidak akan ada kesia-siaan untuk menetes adalah saat air mata itu menetes karena dia curhat kepada Allah. Dengan segala apa yang sedang dia dapatkan. Makanya Mbak Mila mungkin pernah merasakan ya, satu masa di mana kita bilang begini, ya Allah, aku mah ikutin engkau aja deh. Iya. Aku mah terserah engkau aja deh. Apa yang terbaik buat diri hamba. Itu kan momentum udah paling tinggi tuh. Dan paling pasrah. Ya udah sudah paling pasrah. Iya, paling Dan pasrah. Allah tuh makin senang saat berdoa kita menghinakan diri. Jadi Allah tuh senang kalau kita bilang begini, ya Allah, hamba tuh lemah. Hamba tuh gak punya daya upaya. Hamba tuh gak tahu ya Allah. Hanya engkau yang lebih tahu ya Allah. Nah itu Allah senang sekali. Makanya makin hamba itu menghinakan diri di hadapan Allah, makin Allah angkat hamba tersebut mendapatkan kemuliaan. Jadi bukan berarti kita nunjukin ibadah kita. Iya. Kan gak sedikit juga yang bilang, ya Allah hamba tuh udah tahajud, udah duha, udah sedekah. Masa sih Allah gak dikasih? Kan kadang-kadang Iya. suka kebalik gitu ya. Iya. Nah, mulai saat ini belajar menghinakan diri di depan Allah. Betul. Allah senang. Dan itu menunjukkan kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin kita merasa hopeless dan kita minta tolong sama Allah, justru akan ada hope. Yes. Wis. Jadi Keren bisa- nggak Hilman? Itu keren banget. Astagfirullahaladzim. Biar nggak kalah gitu sama Hilman pemirsa gitu ya. Jadi Iya, gitu ya. bener. Saat hopeless justru itu ya. Ketika merendah, Allah akan insya Allah akan kasih jalan. Betul, akan tinggikan Masya derajat. Allah. Boleh jadi ada teman kita yang sedang curhat, memang dia sedang butuh solusi atau butuh jawaban. Jika kita punya kemampuan, ya sudah, kita hadirkan bantuan buat dirinya. Bantuan apa sih ya? Bantuan untuk mendengarkan curhatannya. Kita bisa bilang, Besti, daripada lu posting di sosmed, udah hapus aja, cerita aja sih, ada apa sih Besti, ada masalah apa sih gitu. Kali aja aku bisa dengerin masalah kamu. Nah caranya gitu, jadi kita jangan hanya ngebentak tapi nggak ngasih solusi. Iya. Betul. Nah terus yang kedua, ya udah baca aja, kan udah nyampe ke kita. Iya. Karena Kan memang ada responnya kan? dalam hati. Ada tipe-tipe orang yang begitu kan, Iya. yang memang hanya pengen, kayaknya tiap hari dia mah curhat aja. Dulu waktu saya masih kerja di kantor gitu ya, di beberapa di perusahaan, ada tuh orang yang awal bulan
ketemu dia ngomongin cicilan motor, tengah bulan bayar SPP anak sekolah, akhir bulan bayar cicilan rumah. Jadi emang kalau ketemu dia tuh bawaannya tuh mikir cicilan mulu. ngeluh terus gitu. Oke. Kan adanya orang Iya, yang iya. kalau ngelihat wajahnya udah ngeluh mulu gitu. Iya, vibe-nya tuh jadi bikin kita juga Ngeluh. kitanya juga jadi iya kan Iya. gitu. Nah, mending kalau ngeluh itu dia ingin ngeluhnya ke kita dalam artian curhat ya. Kan ada yang ya ngeluhnya doang gitu. Kita udah nasehatin, kan kita kadang-kadang keselnya ya sama orang yang kita udah nasehatin tapi dia teh maunya apa sih gitu. Nah, makanya dalam hidup juga kita tuh gini. Ada nasihat tanpa menasehati. Gimana tuh? Diemin atau gimana? Jadi kadang dengan contoh dan teladan kita Oke, tuh bisa menunjukkan kepada dia sebagai nasihat yang baik. Jadi tidak semua orang yang kemudian curhat sama kita dinasehatin. Karena kadang orang yang sedang punya masalah gak butuh nasihat. Iya benar. Cuman sekedar pengen didengerin. Dia sekedar hanya ingin didengarkan dan kemudian dia punya kelapangan buat melampiaskan apa yang menjadi perasaannya saja. Nah, kecuali dia bertanya, menurut kamu gimana? Nah, baru tak gitu. A sampai Z gitu ya. Dan ini juga jangan sampai salah ya. Orang yang menasehati kamu bukan berarti dia tuh fine-fine aja. Kayak Ahilman sekarang misalnya ya, menasehati kita gitu. Jangan anggap Ahilman gak punya masalah. Oh, oke. Banyak ya ayah. Iya, ini bukan curhat ya. Puk gitu kan. Tapi jadinya. kan ada orang yang Iya. menunjukkan punya masalah. Iya. Ada orang yang bisa terlihat tidak punya masalah. Nah, yang paling baik, Jangan orang yang bisa tidak. menyembunyikan Nah, itu. persoalannya. Rasul pernah bilang kayak gitu juga ya Iya, Ilman ya? iya. Iya, semua orang tuh Jadi- pasti punya masalah. Jadi tapi kalau di bagaimana depan yang orang tuh kita hanya memberikan vibes yang baik. membahagiakan. Nah, itu dia. Orang tuh taunya kita membahagia, senang. Padahal di lubuk hati yang paling dalam tuh ada perasaan yang begitu nggak bisa diungkapkan. Waduh. Oh, iya. Gitu. Makanya ya jangan anggap orang yang menasehatimu orang yang tidak punya masalah. Kadang-kadang dia sedang menasehati dirinya sendiri melalui kamu gitu. Betul, Iya betul, kan? betul, betul. Makanya kayak dakwah tuh menurut Ahilman bukan targetnya itu bukan audiens tuh bukan jamaah tuh bukan sasaran dakwah. Atau kritik ya Ilman. Audiens itu sarana dakwah. Sarana dakwah. Siapa sasaran dakwahnya? Ya kita. Iya. Betul. Jadi kayak Ahilman nih sekarang ngomongin tenang gitu ya. Jangan khawatir. Jangan-jangan yang sering khawatir tuh Ahilman sendiri gitu. Iya. Tapi- Jadi itu kayak ya bisa jadi mensugesti diri sendiri, Iya. mengkoreksi diri sendiri. Betul. Makanya setiap orang tuh pasti butuh cara curhatnya. Dan curhat terbaik adalah sama Allah. Sama Allah ya. Sama Allah. طلع البدر علينا